Campur aduk lah. Kenapa? Di situ udah 17 tahun tim Persija. Puasa gitu katanya puasa. Alhamdulillah di tahun 2018 tim Persija Jakarta itu mengangkat piala. Saya dulu pernah main di wing kanan, wing kiri, dan striker. Banyak yang belum tahu Bang, kamu pernah main striker. Iya. Gimana Bang, mungkin sejarahnya Bang? Dari striker atau jadi gelandang gitu Bang? Ya, dulu waktu saya di tim saya sendiri di Taipar, Rauf Junior, saya di situ di posisi striker sama wingback. Masih umur berapa ya? Masih kelas SMP kayaknya. Ya. Apakah ada sejarahnya Bang mungkin berubah menjadi gelandang Bang? Apakah ada instruksi pelatih atau Abang yang pengen nih jadi gelandang? Waktu itu saya lulus sekolah SMA, saya langsung merantau ke Bontang FC di PKT Bontang. Di situ saya seleksi dan banyaknya pemain seleksi, ada beberapa di striker, di sayap kanan, sayap kiri. Nah, di situ kemungkinan pelatih melihat saya cocoknya di gelandang. Nah, saya ikut instruksi pelatih. Alhamdulillah di situ dari situ 2011 saya udah di posisi di gelandang, ditaruh di gelandang bertahan. Ya, tipsnya yang pertama ya harus punya jiwa spirit, terus jangan takut lah, karena kita sebagai gelandang bertahan harus memotong serangan lawan gitu. Mau besar kecil kita harus berani gitu. Di usia yang relatif masih muda cukup berani Bang melawan mungkin pemain yang senior Abang gitu. Iya. Sempat ada rasa gugup masih Bang saat melawan mereka gitu Bang? Ya gugup pasti ada, tapi kita harus yakin dengan kualitasnya kita. Gitu. Siapa? Waktu itu saya masih kelas 5 atau 6 kayaknya. Masih muda banget ya, SD. Saya itu SSB di Taipa, PS Rauf Junior. Nah, dari situ saya SSB dilatih oleh Rauf Haji sama Agus Haji. Nah, dari situ saya udah mulai beraktivitas bola. Kalau di Indonesia sih sebagai gelandang bertahan saya ngidolain Bima Sakti, Punario Astama, dan Haryono. Itu salah satu pemain idola saya kalau di Indonesia. Mungkin apakah dari mereka terinspirasi ya Bang, Abang menjadi gelandang yang berkarakter bukan kasar tapi keras ya Bang ya? Iya. Dari mereka itu ya Bang? Lebih baik nekel orang daripada body contact. Kalau body contact kemungkinan saya kemungkinan saya dikalah. Kalau untuk tackle lawan ya bisa jamin bisa lah. Ada tips nggak sih Pak? Mungkin banyak orang yang sliding tackle tapi tidak kena bola atau mungkin mencederai. Kalau Abang lebih ke bolanya di stop gitu Bang. Mungkin apakah ada tips Bang? Apakah ada belajarnya Bang? Tipsnya sih kita harus melihat cara dia untuk dribbling bola. Ketika dia jauh dari bola, nah di situ kesempatan kita untuk tackle bola. Tapi kalau masih bola di kakinya, kita ambil satu kali. Kalau kita tackle, otomatis kita akan lewat. Jadi baca cara permainannya dia. Kalau kita tidak pintar membaca cara permainan dia, kita yang kalah. Tapi kalau kita bisa membaca cara permainannya dia, pasti dia yang kalah untuk kita tackle. Kalau saya sebagai gelandang bertahan, pemain yang sulit yang jaga sih di Indonesia tidak ada ya. Cuma yang sulit yang pemain yang berkarakter yang tinggi dan kecil yang paling sulit dijaga itu yang pemain lari ke sana kemari itu paling sulit yang dijaga. Mungkin bisa diceritain Bang kalau mungkin lagi Abang kan pernah melawan Rico, mungkin pas lagi di klub sebelumnya gitu Bang. Gimana Bang melawan Rico Bang?
Waktu itu dia masih main di Semen Padang, kita main away di Padang. Ketemu sama Rico, wah setengah mati untuk dijaga. Kalau pemain seperti Rico, ya harus kita press. Kalau kita hanya beda 2 meter sama dia, dia langsung dorong bola dengan kecepatannya, kita ketinggalan. Karena dia punya kecepatan, kalau bisa kita harus press dia. Hal yang paling sulit dilupakan dari Persija itu adalah waktu juara 2018. Itu momen yang tak terlupakan buat saya. Karena di 2018 itu saya ngangkat piala 3 gelar. Momen disitulah yang tak pernah terlupakan. Sempat terpikir gak Bang, mungkin Pak Sadi mungkin dari, bisa dibilang dari jauh-jauh dari Sulawesi ke Jakarta dan menjadi juara. Pernah terpikirkan sebelum Bang? Saya masih kecil gitu. Dulu sih masih kecil sih cita-cita saya untuk masuk di tim Persija. Ketika membawa Persija juara itu, rasanya mimpi deh. Tapi ya alhamdulillah mimpi itu jadi kenyataan. Ada di YouTube atau di TV saat wasit bendera peluit habis meminta tukar, Mas Andi seperti nangis gitu Bang. Apa yang dipikirkan saat itu Bang? Waktu itu saya rasa bahagia dan bangga, senang, campur aduk lah. Kenapa? Di situ udah 17 tahun tim Persija, puasa katanya puasa. Alhamdulillah di tahun 2018 tim Persija Jakarta itu mengangkat piala. Di Pantai Padang. Ya, luar biasa lah. Pertama, saya senang dijuluki oleh Gattuso. Saya senang dengan karakternya dia juga. Dan kedua, di persaingan tim Persija ini sangat cukup ketat. Tapi kalau buat pribadi saya, tidak ada persaingan di dalam tim Persija ini. Siapapun untuk diberikan kesempatan bermain, siapapun itu harus memberikan yang terbaik buat tim Persija. Yang paling usil itu mungkin kalian sudah tahu pasti ya. Rico kayaknya paling usil, kayaknya dia sudah paling ngeyel dah. Ya, yang paling usil. Ada kejadian yang unik banget sama Rico Bang? Apa mungkin pas lagi kuliner atau lagi kemana? Ya orangnya apa ya, kalau untuk dibercandain juga nggak marah. Bergaul sama siapapun dia fine, dia saling ya. Kalau kita mau ngopi, biasanya ngopi sama komandan, biasanya ngopi sama kapten, Ismet. Biasanya kan kita sama-sama kadang keluar, kadang enggak, biasanya gitu, happy, fine, bagus lah sama dia. Kalau saya sih sebagai orang tua sih tidak mau untuk menekan anak-anak mau jadi apa ya. Tergantung dia lah, mau jadi pemain bola, mau jadi polisi lah, mau jadi tentara, ya terserah ya. Nanti kita lihat bagaimana bagaimana dia besar nantinya. Tapi kalau istri saya, dia pengen sekali jadi pemain bola. Ada keinginan nggak sih Bang, mungkin dia apakah Abang kalau dia main bola, apakah Abang jadikan dia striker atau gelandang gitu Bang? Mungkin apakah ada keinginan gitu? Iya, keinginannya harus jadi striker ya, gitu. Karena di mana-mana sepak bola itu yang dikenal pasti striker, gitu. Gol paling terkesan itu waktu 2018 ketika tim Persija melawan tim Bali United. Waktu itu kita menang dan gol kemenangan untuk menentu juara di 2018. Dan waktu itu juga alhamdulillah di situ ada istri dan anak-anak saya nonton. Mereka jauh-jauh dari Palu hanya untuk support saya datang ke Bali. Dia nonton langsung, ya alhamdulillah saya di situ nyetak gol dan situ juga kemenangan kita menentu juara. Situ. Bang Sandi lari ke arah tribun itu melihat keluarga di situ, Bang? Iya, di situ waktu saya bikin selebrasi buat istri dan anak-anak saya karena waktu itu mereka nonton dan orang tua saya juga nonton juga di situ.
yang kamu lihat apa sih bang dari reaksi istri dan anak bang? Mungkin kan kalau di lapangan beda nih reaksinya di tribun gitu. Apa ya, semangat luar biasa, sedih juga ada. Apa ya, semangat saya itu kalau ketika istri dan anak-anak kalau nonton di stadion, luar biasa lah semangat saya. Ya harapannya semoga di tahun ini sesuai target kita juara, dan memberikan pemain-pemain memberikan permainan berkualitas buat supporter di Jackmania, dan semoga di tahun ini kita mendapatkan prestasi lagi. Oke, terima kasih di Jackmania buat pertanyaannya. Gua Persija, gua champion. The Jackmania.